Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, dan juga salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang uswah kita, yaitu Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, mengajarkan kita kebaikan di dalam Islam ini, sehingga kita menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Silahkan dibuka halaman 293. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. Qala al-muallifu rahimahullah Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Qaulullahi jalla jalaluhu, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Wa qawluhu ta'ala, yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Asyarhu qawluhu ta'ala, wa ma ja'ala, ay Allahu jalla jalaluhu, alaikum, ay antum ayyuhal mu'minuna, fid dini, ay fima tadinuna lillahi ta'ala, bihi minal ibadati, min harajin, ay min dayyikin wa shiddatin wa usrin, wa min madahiri raf'il haraji, taksirus salati wasiyami lil musafiri wa salatil maridi qa'idan aw ala jambin. At-tayammumu liman lam yajidil ma'a wa liman khafa ala nafsihi ziyadatal maradi aw ta'akhkhur asy-syifaa'i wal qu'udu 'anil jihadi lil maridi wal a'ma wal a'raji wa man lam yajid zadan aw markuban
wa talaffudhu bi kalimatil kufri halal ikrahi bid darbi wat ta'dhibi ila ghairi hadha mimma rafa'a fihi al-haraju 'anil muslimi. Wa qawluhu ta'ala yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ay rabbukum tabaraka wa ta'ala yuridu bikum ayyuhal mu'minuna al-yusra fi kulli umurikum ad-diniyyati wad-dunyawiyyati ma'an wa la yuridu bikumul usra alladhi huwal haraju wasyiddatu wad-dayyiqu wa dzalika rahmatu rabbikum wa lutfan falahul hamdu wa lahul minnatu falnahmaduhu ta'ala wa lanashkuruhu ala lutfihi wa rahmatihi wa ihsanihi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma ja'ala alaikum, dan Allah tidak menjadikan atas kamu sekalian fiddini, di dalam agama ini, min harajin, sebuah kesukaran. Wa qawluhu ta'ala, ini surat Al-Hajj ayat 78. Dan Allah juga berfirman, yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kepada kamu sekalian al-yusra, yaitu kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan bagi kalian sebuah kesusahan. Surat Al-Baqarah ayat 185. Asyarhu qawluhu ta'ala, penjelasan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ja'ala, dan tidak, dan ia tidak menjadikan, yaitu siapa? Ai Allah Jalaluh, yaitu Allah tidak menjadikan alaikum, atas kalian. Siapa kalian? Yaitu antum ayyuhal mu'minun, yaitu kalian adalah orang-orang mukmin, fiddini, di dalam agama ini, ay fi ma tadinuna lillahi ta'ala bihi minal ibadati. Fiddin, yaitu artinya fi ma tadinuna lillah, di dalam apa-apa yang engkau pasrahkan untuk Allah, yang dalam ibadah-ibadah kalian. Min harajin, dari kesukaran, artinya adalah min dayyikin, dari kesempitan, wa syiddatin, kesulitan, wa usrin, dan kesusahan. Jadi Allah di dalam agama Islam tidak pernah memberikan beban kepada seorang muslim, kepada seorang mukmin, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sama seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani sesuatu jiwa atau seorang manusia kecuali apa yang dia mampu, sesuai yang ia mampu. Allah tidak suka memberatkan, tapi Allah suka untuk memudahkan. Sehingga
dengan begini kita merasa di dalam agama Islam ini penuh dengan kemudahan. Apa bukti atau aspek yang kita rasakan dalam agama Islam ini, kemudahan-kemudahan atau rukhsah yang Allah berikan kepada kita umat mukmin? Yaitu disebutkan wa min madzahiri raf'il haraj, di antara aspek yang kesukaran itu Allah angkat. Apa? Yang pertama adalah taksirus sholati, bolehnya mengqashar salat. Ini bagi musafir. Ketika seseorang melakukan perjalanan yang begitu jauh, dia boleh mengqashar salat yang wajib. Yang pertamanya 4 salat zuhur dijadikan 2. Ini sebagai bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah as-siyam, yaitu wasiyami lil musafiri, berpuasa. Ketika Allah memerintahkan umat Islam atau orang mukmin untuk berpuasa Ramadan, dan ternyata mereka orang mukmin tersebut melakukan perjalanan jauh, mungkin seperti kalian pas pulang kebetulan Ramadan, itu kan perjalanan jauh, otomatis Allah memberikan keringanan, boleh bagi kalian untuk tidak berpuasa, dalam artian nanti mengganti puasa tersebut di hari-hari setelah bulan Ramadan. Ini bentuk rukhsah. Tapi kalau sekiranya kalian tidak mengqashar salat dan tidak tetap melanjutkan puasa walaupun dalam perjalanan, itu jauh lebih baik bagi kamu. Cuman Allah ingin kalian itu mudah, tidak terbebani di dalam agama Islam ini. Terus yang ketiga adalah wasalatil maridi qa'idan aw ala jambin. Salatnya orang yang sakit itu yang seharusnya ketika dia sehat harus berdiri, tetapi ketika sakit Allah mudahkan, boleh duduk. Kalau tidak kuat duduk, boleh berbaring. Dan yang keempat adalah at-tayammum liman lam yajidil ma'a. At-tayammum bagi siapa yang tidak mendapatkan air. Jadi ketika tidak ada air, orang Islam boleh bertayammum. Waliman khafa ala nafsihi ziyadatal maradi au ta'akhkhara syifai. Dan bagi siapa yang khawatir kepada dirinya ziyadatal maradi, yaitu bertambahnya rasa sakit tersebut ketika orang harus berwudu karena kedinginan. Jadi yang pertamanya sakit biasa itu malah tambah menggigil. Kalau mengkhawatirkan hal itu akan terjadi dan malah memperlambat sembuhnya, seseorang boleh untuk tidak berwudu, dibolehkan untuk bertayammum. Udah berapa tadi? Keempat. Terus yang kelima adalah wal qu'udu anil jihadi, boleh untuk tidak ikut berjihad. Bagi siapa? Lil maridi, bagi orang yang sakit. Wal a'ma, dan bagi orang yang tidak bisa melihat, buta. Wal a'raji, dan bagi orang yang pincang. Wa man lam yajid zadan aw markuban,
dan juga bagi orang yang tidak memiliki bekal untuk berjihad dan tidak memiliki kendaraan untuk berangkat ke sana. Yang 5 tadi, orang yang 5 tadi, Allah berikan kemudahan rukhsah untuk tidak ikut berjihad. Terus yang ke-6 adalah watalaffudzu bi kalimatil kufri halal ikrahi. Untuk yang ke-6 ini adalah mengucapkan kalimat kekufuran, tetapi di dalam kondisi yang terpaksa atau ia dipaksa. Dipaksanya dengan apa? Bidarbi wa ta'dibi, yaitu dia mungkin dipukul dan juga disiksa. Ila ghairi hada, dan juga yang semacamnya. Ini pernah terjadi kepada sahabat Rasulullah SAW. Siapa namanya? Tak ada yang tahu. Namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini disiksa. Saking parah siksaannya, dikisahkan bahwa kulitnya itu banyak luka-luka dan melepuh. Karena Ammar bin Yasir itu siksaannya dibakar. Terus diambilkan besi yang panas. Terus ditindihkan batu yang panas. Itu Ammar bin Yasir. Sehingga Ammar bin Yasir itu sampai tidak sadar dengan siksaan tersebut. Orang musyrik ketika itu, orang-orang musyrik, mereka itu memerintahkan kepada Ammar bin Yasir untuk apa? Untuk mencaci Rasulullah SAW. Caci Muhammad. Kami tidak akan melepaskan kamu kecuali engkau mencaci Muhammad dan kamu memuji Tuhan kami. Akhirnya apa? Karena saking parahnya siksaan yang mereka berikan, akhirnya Ammar bin Yasir ketika itu mencaci Rasulullah. Dan juga Ammar bin Yasir memuji Tuhan-Tuhan mereka, yaitu Lata dan Uzza. Setelah itu dia dibebaskan oleh orang kafir tersebut, orang musyrik tersebut. Tapi datang kepada Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, bagaimana keadaanmu wahai Ammar bin Yasir? Apa yang kau lakukan ketika itu? Ya Rasulullah, saya diperintah untuk mencacimu. Kemudian saya mencaci dan memuji Tuhan mereka. Terus bagaimana keadaan hatimu? Hatiku tetap dalam keimanan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Apa jawaban Rasulullah ketika itu? Kalau seandainya nanti mereka mengulangi lagi perbuatan tersebut, menyiksa kamu lagi, maka tidak apa-apa engkau mengulangi kata-katamu itu. Ini dibolehkan sebagai rukhsah asalkan tidak keimanan tadi. Jadi mengimani bahwa Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang patut disembah. Ammar bin Yasir tidak, dalam hatinya tetap mengingkari. Hatinya mengingkari walaupun lisannya itu memuji. Itu sudah disampaikan sehingga dibolehkan oleh Rasulullah. Di dalam surat An-Nahl ayat 106 juga disampaikan, man kafara billahi min ba'di imanihi, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa seperti Ammar bin Yasir tadi, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya tetap kokoh kepada keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadran, akan tetapi barang siapa yang membuka dadanya
muka lebar-lebar terhadap kekafiran, yaitu menerima kekafiran tersebut, fa'alaihim ghadabun, maka baginya kebencian murka Allah, walahum adzabun azim, dan baginya adalah azab yang besar. Ini menjadi dalil bolehnya mengucapkan tadi dalam kondisi dia menjaga diri, menjaga diri agar apa? Agar tidak terbunuh. Akan tetapi kalaupun dia bersabar, itu jauh lebih baik. Bersabar dengan siksaannya. Karena apa? Karena ketika dia mati dalam kondisi disiksa seperti itu, dia akan mati syahid. Ini juga sama dialami oleh siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini disiksa di tengah padang pasir yang panas dan gersang, batunya aja itu panas, bagaikan dibakar di api. Itu ditindihkan ke punggung Bilal. Tapi Bilal menjawab tetap apa? Ahad, ahad. Walaupun diperintah untuk memuji Tuhan mereka orang musyrik, tetap ahad, ahad. Menunjukkan Allah. Sehingga apa? Sama, alhamdulillah dua-duanya, Ammar bin Yasir dan juga Bilal ini dimerdekakan oleh salah satu sahabat dan khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini boleh mimma rafa'a fihi al-haraju 'anil muslim, yang sekiranya bahaya tersebut, kesukaran tersebut akan sirna dari orang muslim. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan bagi kalian suatu kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menginginkan kepada kalian suatu kesusahan. Ai rabbukum tabaraka wa ta'ala, yaitu Tuhan kalian, umat muslim, umat mukmin, tabaraka wa ta'ala, yuridu bikum ayyuhal mu'minuna al-yusra, menginginkan bagi kalian wahai orang-orang mukmin suatu kemudahan. Fi kulli umurikum, pada setiap urusan-urusan kalian, ad-diniyati wad-dunyawiyati ma'an, yaitu urusan dunia dan sekaligus juga urusan akhirat, urusan agama dan juga urusan dunia, maksudnya urusan agama dan juga urusan dunia sekaligus. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan bagi kalian suatu kesukaran, kesusahan atau kesulitan. Alladzi huwal haraju, yang mana sulitan tersebut menjadikan sukar atau bentuknya adalah kesukaran. Wasyiddatu, dan juga sulit. Wadaiku, dan juga sempit. Wadzalika rahmatu rabbikum, yang demikian itu adalah rahmat dari Tuhan kalian, rahmat dari Allah. Kemudahan-kemudahan tersebut sebagai bentuk rahmat dari Allah. Walutfan, dan juga sebagai kelembutan, sebagai bentuk kelembutan Allah. Falahul hamdu, sehingga pantas baginya sebuah pujian-pujian atau segala puji baginya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahul minnatu, dan juga baginya segala keutamaan. Falnahmaduhu ta'ala, maka hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nanashkuruhu ala lutfihi, dan bersyukur kepada Allah terhadap kelembutannya. Wa rahmatihi, dan juga rahmatnya. Wa ihsanihi, dan juga kebaikannya. Dengan cara apa? Dengan cara bita'atin, dengan penuh ketaatan.
wa adami maksiatin, dan juga tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari di kajian subuh ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad.